Masih lanjutan dari episode tentang bahas behavioral science, bagaimana behavioral science bisa ngebantu bisnis dan juga brand gitu ya. Walaupun tidak spesifik tuh satu brand, tapi kita menggunakan IKEA sebagai contoh. Ini contohnya brand yang begitu menggunakan teknik-teknik behavioral science untuk ngedorong. Ini episode keempat, udah ada episode 3 episode sebelumnya. Kalau belum nonton karena nanti konteksnya nggak utuh gitu ya. 3 episode lalu kita udah bahas ada 8 strategi behavioral science yang digunakan dalam bisnisnya si IKEA ini. Pertama itu primacy effect, gimana caranya begitu orang datang ada kesan pertama. Yang kedua itu ada sensory marketing, bau-bauannya yang khas yang membuat kita identitinya terbangun dan recall memori gitu ya. Yang ketiga itu sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ini ngomongin soal toko-tokonya jauh sehingga kita spend effort, udah nyampe sana nggak bawa apa-apa sayang. Yang keempat itu konteks gitu kan, di barangnya dijejer-jejer dalam konteks yang lebih relevan buat kita. Selanjutnya ada sensori dalam hal si mbak-mbaknya, pramuniaganya ini nggak banyak, jadi kita bisa touch and feel dengan lebih bebas, membangun keterikatan. Shopping list dengan dikasih kertas dan pensil untuk kita bikin shopping list kita. Buying filter gitu ya, kemarin kita ngomongin soal masuk dari barang-barang yang kecil dulu untuk menjebol buying filternya, terus habis itu kita beli dengan yang lebih gede sampai akhirnya money back guarantee gitu kan, untuk mereduce perceived risk-nya. Nah, episode kali ini kita bahas 2, ini juga hal yang besar, tapi saya mau ngomong satu teknik yang paling terkenal dari IKEA adalah IKEA itu menerbitkan katalog. Dan katalog IKEA adalah buku yang paling banyak dicetak di dunia. Jauh lebih banyak dibanding kitab suci apapun gitu. Bayangin ya, kitab suci aja kalah banyaknya jumlah eksemplarnya dibanding katalog IKEA. Bukan karena, dan ini banyak bukan karena toko IKEA itu ada di mana-mana, tapi karena buku katalog ini memang dikasih secara gratis gitu kan. Jadi kita datang ke IKEA, kita lihat, kita ambil, kita bawa pulang tuh boleh gitu kan. IKEA ini sebenarnya juga nggak takut dengan ngebagi. Kita kan mikir ya sebagai konsumen, kok nggak takut ya? Itu kan ada desainnya dia segala macam. Nggak takut dijiplak nanti gitu kan? Nah, tapi sebenarnya enggak. Kalau buat teman-teman di sini yang tahu bahwa furniture itu salah satu produk yang semakin banyak kuantitinya untuk diproduksi, semakin turun harganya gitu kan. Jadi ketika bikinnya cuma satu gitu, itu jadi mahal. Jadi yang mau jiplak pasti banyak gitu ya, tapi nanti mereka akan nemuin sendiri bahwa ketika desain ini jiplak, terus dia panggil tukang kayu untuk bikin gitu ya, pada akhirnya mereka akan menemukan kok ternyata lebih murah di IKEA dibanding saya bikin sendiri gitu ya. Belum lagi jaminan kerapihan ya, kalau beli jadi kan udah pasti rapi gitu. Kalau nggak rapi tinggal dibalikin, ditukar gitu kan. Sementara kalau kita bikin sendiri belum tentu punya kemampuannya. Kedua, kalau nyuruh tukang kayu belum tentu tukang kayunya juga rapi gitu kan. Jadi kepastian untuk dapetin barang dengan desain yang bagus, kualitasnya bagus, eksekusinya rapi gitu ya, itu akan membuat orang ya udah deh ke IKEA aja deh, toh juga harganya setelah dihitung-hitung juga lebih murah karena dia udah produksi massal gitu kan. Nah itu kalau ngomongin katalog. Tapi apakah cuma itu gunanya katalog itu dibagi-bagiin supaya orang tahu bahwa ini lebih murah loh dibanding lo bikin sendiri? Nggak cuma itu gitu kan. Tapi yang lebih penting itu lagi adalah pemberian katalog ini secara bawah sadar mendorong kita untuk ngebeli. Gimana sih gitu kan, kok bisa dikasih ini jadi ngebeli? Nah, ada prinsip namanya reciprocity. Reciprocity itu artinya kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang sama seperti orang memperlakukan kita. Kalau orang baik sama kita akan berbuat baik sama dia. Kalau orang jahat sama kita, kita akan lebih jahat sama dia gitu ya. Dan ketika kita membalas kebaikan itu, sebenarnya hal yang paling mendasarnya yang kita coba lakukan adalah karena kita nggak mau berhutang. Ada orang baik sama kita gitu kan, terus kita nggak mau punya hutang budi sama dia. That's why makanya kita berbuat baik juga sama dia gitu kan, supaya kita nggak punya hutang. Jadi kita bisa ngomong suatu saat nanti kan udah dibayar, jadi gue udah nggak punya hutang apa-apa ya, gue juga udah memperlakukan lu dengan baik juga. Udah kalau lo kasih gue makanan, gue udah kirim balik makanan yang lain dan lain sebagainya gitu kan. Jauh di dalam benak kita berhutang itu pain, menyakitkan gitu ya, karena kita nggak tahu gimana dan kapan utang itu ditagih. Kalau pas kita bisa balikinnya dengan cara yang kita nyaman,
nggak ada masalah, tapi kalau enggak, wah itu bahaya. That's why makanya kita nggak mau berutang deh gitu kan, itu nyusahin. Dan maka dari itu kita membayar balik kebaikan-kebaikan itu. Nah, katalog IKEA pun sama gitu loh. Ketika kita bawa pulang katalog IKEA, kita merasa bahwa IKEA baik banget ya, gue dikasih katalog yang bagus, yang tebel banget, ini pasti mahal. Cetaknya satu katalog IKEA itu puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu gitu ya, puluhan ribu lah setidaknya gitu ya. Dalam apa ya, dalam otak bawah sadar, dalam hati kita ngerasa bahwa kita nih berutang sama IKEA gitu kan. Kita merasa harus bayar, dan cara ya kalau bisa bayar uang kita bayar uang, tapi karena kita nggak bisa gitu ya, dan mereka juga nggak mau gitu, karena memang ini salah satu strateginya, makanya kita berusaha untuk mulai yaudah deh kita beli barang dari mereka deh gitu kan. Kita mulai masukin keranjang barang ke keranjang satu persatu, ya udah deh gitu kan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita juga punya rasa malu gitu begitu besar ketika kita keluar dari toko, kita nenteng katalog yang gratis itu tapi kita nggak bawa barang gitu kan malu banget gitu. Orang liatin, ya ampun ini orang keluar ngelenggang doang, di kasir nggak bayar karena dia nggak ada yang dia beli, tapi dia bawa katalognya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat kita juga jadi ya udah deh, ada pressure, social pressure yang suka nggak suka itu terjadi. Makanya buat kita, oke, kalau kayak gitu saya beli sesuatu deh paling nggak, supaya begitu keluar nggak cuma bawa barang gratisan, tapi juga saya bawa barang-barang yang memang saya bayar gitu kan. Nah itu dia, dan makin tebel ukuran katalognya, pressure-nya makin gede, karena wah ini utangnya makin gede nih karena costnya lebih mahal gitu kan. Dan kita pun semakin banyak semakin kita mau ngebeli gitu. That's why makanya katalog IKEA itu nggak pernah tipis. Kalau tipis mungkin nggak cukup bikin orang ngedorong gitu ya. Sama kayak kita dapat brosur gitu ya, let's say berapa 4, 6 halaman, 8 halaman gitu ya. Buat kita kayak ya sudahlah cuma segini doang, nggak kok, ini bukan kebaikan besar. Tapi katalog IKEA itu bisa ratusan halaman gitu kan, dan itu membuat kita berhutang lebih besar gitu kan. Nah, yang kedua, balik lagi ke cara mereka menata. Di episode sebelumnya kita bahas bahwa IKEA ini menata toko dengan ditaruh di konteks, di settingnya ruang tamu, kamar tidur, kitchen dan lain sebagainya. Nah, selain itu mereka itu menciptakan menata barangnya itu cukup unik, konsepnya labirin. Kita nggak bisa datang langsung ke titik tertentu terus habis itu keluar. Kayak misalnya kita ke Informa gitu ya. Jadi memang kita harus ngikutin gitu ya. Bener-bener ya kayak labirin sehingga kita harus ikutin. Jadi kita nggak bisa punya plan sendiri, saya cuma mau beli itu terus habis itu pulang. Bisa aja sih, tapi nggak begitu nyaman gitu. Jadi memang dibawa ke storytellingnya mereka. Dan itu cuma bisa jalan ketika settingnya menarik gitu. Mata kita dimanjakan oleh setting-setting yang menarik sehingga kita ngerasanya juga nyaman gitu kan. Jadi konsepnya ini ngadopsi ketika kita datang ke pameran. Kalau kita ke pameran, sebagian besar orang datang ke pameran itu tidak nyari spesifik, tapi saya mau lihat-lihat ada pilihan apa aja sih, toh udah jauh-jauh ke sini, saya mau lihat semuanya. Nah, itu juga yang didorong. Jadi satu, Sangkos yang di episode awal banget saya ngomongin Sangkos gitu kan, saya sebut-sebut terus. Sangkos itu ngedorong orang untuk terus habis itu mau melakukan satu effort gitu kan. Dan ketika experience-nya dibikin labirin, kita nggak bisa keluar di tengah-tengah dengan mudah gitu ya. Ini membuat orang jadi ya udah ikutin lah, orang udah jauh-jauh ke sini. Apalagi storytellingnya dibikin juga menarik gitu. Kita seperti hanyut dalam cerita yang lagi dikisahkan, ketimbang ya udah pokoknya ke sini cuma buat beli ini terus habis itu pulang gitu kan. Jadi konsep labirin itu storytelling gitu kan, tentang hidup yang berkualitas gitu kan, dengan berbagai macam set yang didesain itu gitu kan. Dulu sebenarnya ada satu kompetitornya IKEA jauh sebelum IKEA buka ya. Itu buka di Jakarta. Player baru, saya lupa namanya gitu ya, tapi dia buka di Kemayoran, Jakarta, dan di copy konsep labirinnya ya. Jadi bukan di copy sih, tapi pokoknya sama lah gitu ya. Nah, cuma nggak begitu berhasil karena orang-orang nggak ngerasa kok enak ya labirin gini, karena nggak enak gitu loh. Karena untuk bisa konsep labirin ini, satu, orang harus ngeluarin effort sehingga orang gue udah jauh-jauh ke sini, jadi gue harus nikmatin gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kualitas eksekusinya itu juga harus bagus, karena kalau mata kita nggak dimanjain dengan setting yang menarik segala macam, kita nggak akan ngerasa aduh kok ini nggak seru ya, kok buang-buang waktu ya, sehingga kita jadi nggak mau. Nah, buktinya bahwa IKEA itu berhasil dari sisi storytelling adalah kita lihat deh, buat orang-orang yang tidak pernah ke IKEA tapi dengar dari teman-teman ke IKEA, begitu dia keluar negeri, dia sekarang enak udah dari Indonesia. Dulu waktu belum ada, ketika orang Indonesia ke Singapura, ke Malaysia, ke
ya kemanapun lah, itu kita selalu nyempetin diri ke IKEA. Jadi IKEA ini seolah-olah jadi tujuan wisata juga gitu loh, karena itu tadi storytellingnya. Jadi IKEA ini bukan cuma tempat belanja, tapi seolah-olah jadi tempat rekreasi karena tadi storytellingnya jalan. Nah itu tadi, jadi memang secara behavioral science ini didesain sehingga kita ngerasa ini nyaman gitu ya, dan kita pun mau ngikutin apa ya, jalur yang dia udah tentuin. Jadi kita kesana bukan untuk kita mau apa terus bawa pulang, tapi ini ikutin loh cara kita belanja begini, ya lu ikutin aja, dan tapi dikasih apa ya, experience yang bagus banget sehingga kita ngikutin gitu. Nah masih ada 2 episode lagi, ada 4 strategi lagi, ini makin dahsyat yang ke belakang. Jadi jangan lupa subscribe channel ini gitu kan, pasang alert supaya ketika ada video naik kalian dikasih tahu ya. Terima kasih.